Sekarang saya akan menjelaskan perkutut. Kenapa perkutut dianggap sakral di budaya Jawa. Kegemaran memelihara burung perkutut atau kalangenan perkutut merupakan warisan budaya Jawa yang hingga kini masih dilestarikan. Hal ini dimungkinkan di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran yang menjadi adiluhung sifatnya. Pada leluhur kita, khususnya orang-orang Jawa, telah menempatkan burung perkutut begitu terhormat dibanding jenis burung-burung yang lain. Burung perkutut dianggap punya tuah mistis yang bisa disejajarkan dengan tuah mistis pusaka atau keris dan ajimat lainnya. Berkaitan dengan tuah mistis perkutut tersebut, leluhur Jawa mewariskan ilmu tentang katuranggan perkutut atau ilmu hal ihwal perkutut. Berdasarkan ilmu katuranggan tersebut, bisa diketahui pengaruh burung perkutut yang mempunyai ciri-ciri tertentu terhadap pemiliknya. Ada burung yang setengah dianjurkan untuk dipelihara, ada juga jenis yang tidak boleh dipelihara oleh sembarang orang. Memelihara perkutut dulunya lebih cenderung kepada suatu kalangenan. Artinya, barang dalam hal ini burung yang dimiliki bisa memberikan rasa senang dalam batin atau bisa mempersembahkan keindahan kepada pemiliknya. Dalam bahasa kuno, mempersembahkan keindahan istilahnya kalangon atau kalangwen. Barangkali pula kata kalangenan dalam bahasa Jawa kini berasal dari kata kalangon atau kalangwan tadi. Sudah barang tentu yang bisa mempunyai kalangenan pada waktu dulu adalah golongan masyarakat priayi, berduit, atau punya kedudukan penting di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan tentang perkutut tidak bisa merambah ke rakyat biasa. Alasannya, rakyat kebanyakan belum pas mempunyai kalangenan, dikarenakan kesibukannya dalam mencari nafkah. Bila rakyat biasanya hanya sebagai penangkap burung, tukang pikat. Dikarenakan perkutut sebagai kalangenan, maka para penangkap burung memburu burung yang bagus kualitas suaranya memenuhi pesanan para priayi yang tinggal di kota. Sebaliknya, para pemelihara yang menganggap burung yang dipeliharanya sebagai kalangenan, maka tidak terpikirkan untuk membudidayakan atau mengembangkan biak dengan cara diternak. Akibatnya perkutut di alam bebas semakin langka, yang bagus bahkan cenderung punah. Zaman sekarang, kegemaran memelihara perkutut sebagai kalangenan khas Jawa ini rupanya telah menular pada etnis Tionghoa yang tinggal di bumi Jawa. Barangkali oleh orang Tionghoa yang bernaluri bisnis tinggi, menganggap perkutut bisa dijadikan sarana penghubung dengan kekuasaan yang ada. Dan kalau hubungannya dengan kekuasaan terjadi, maka lancarlah bisnisnya. Orang-orang Tionghoa memang sangat jeli melihat peluang bisnis. Begitu mengetahui burung perkutut di alam bebas Indonesia mendekati kepunahan, mereka mendatangkan burung perkutut dari Thailand. Semula perkutut Bangkok kurang menarik bagi penggemar di Indonesia, karena suaranya kurang memenuhi selera. Kesannya hanya besar, tapi tanpa lagu. Para pedagang burung Thailand yang awalnya kebetulan juga etnis Tionghoa sangat kreatif untuk memenuhi selera pasar di Indonesia. Di samping mereka mengekspor burung ke Indonesia, juga membeli burung dari Indonesia. Perkutut Indonesia itu kemudian disilangkan dengan perkutut Bangkok. Bahkan persilangan begitu berkembang dengan berbagai jenis perkutut antara Indonesia dan Thailand terus berlanjut. Maka semakin menarik dan menjadi tantangan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk menggeluti budaya perkutut agar warisan budaya ini bisa dilestarikan. Pada awal pertama, seseorang berminat untuk memelihara burung perkutut, seyogyanya berusaha memahami lebih dulu tentang dasar suara burung perkutut. Pada masa sekarang, bunyi yang diminati para penggemar sudah mengalami perubahan. Meskipun demikian, tetap saja menggunakan 5 pokok dasar penilaian suara. 5 pokok dasar suara yaitu: 1. Suara ke depan. Hor. Hor kini telah berkembang dari nilai rendah ke atas.
hur, kelar, we, leo, dan klau. 2. Suara tengah, ketik, berkembang dalam beberapa jenis telon T, sehingga bunyinya hur tekung, engkel atau tete, sehingga bunyinya hor tetekung, hor tetekung, hor tetekung. 1/2 t t t t, sehingga bunyinya hor tetekung, hor tetekung. Double t t t t, sehingga bunyinya hor tetekung. Double setengah t t t t t t, sehingga bunyinya hor tetekung, hor tetekung. Triple t t t t t t, sehingga bunyinya hor tetekung, hor tetekung. Suara belakang ketiga yakni suara belakang. Kung merupakan yang terbaik, di bawahnya ko, kemudian ko yang terendah nilainya. 4. Irama merupakan perpaduan suara depan, tengah, dan belakang yang bagus, lelah, atau laras. Ketukan iramanya terdengar merdu, menyentuh rasa keindahan, seolah-olah menjadi perantara antara yang ada dan suwung. Ibarat suara gamelan dalam patet manyuro atau patet 9 yang mempunyai pengaruh menenangkan, sedang irama yang kurang baik adalah yang geroyok dan rentet. Suaranya mempengaruhi perasaan yang gelisah. 5. Dasar suara atau latar, jenisnya beberapa macam, diantaranya cawong tembus atau bening mendu dan mendengung, kira-kira seperti suaranya Pavarotti atau Nyi Condro Lukito. Cawong merdu, jangkauannya suaranya sedang, kristal, melengking tinggi dan terdengar jelas bunyi ngeng. Arum, suaranya sedang tanpa bunyi ngeng, halus atau ulem. JW, kaku atau keras, atos atau JW. Belakangnya terkunci bunyi K, hur, tetekuk, hur, tetekuk, hur, tetekuk. Tebal, mantap terdengarnya, tipis lemah, liris suaranya. Perpaduan 5 dasar penilaian suara tersebut yang menentukan bagus tidaklah suara perkutut. Hal ini sulit diperjelas dengan tulisan atau suara seperti ini. Maka kami anjurkan untuk mendengar langsung secara praktek kalau ada lomba atau latihan lomba. Pada dasarnya suara perkutut tidak ada yang sama persis, meskipun berasal dari induk yang sama. Maka memilihlah suara burung perkutut untuk kalangenan subjektif sekali sifatnya. Kecocokan hati setiap orang terhadap suatu jenis suara burung perkutut tidak sama. Maka suatu anjuran yang sederhana dan sekiranya bisa dijadikan pedoman adalah memilih suara burung yang cocok dengan hati dan perasaan kita masing-masing. Dengan demikian, semakin mengedap kemampuan spiritual seorang akan semakin mudah menemukan suara burung perkutut yang sesuai dengan cita rasanya. Maka bisa dipahami juga kalau ada para penghayat spiritualisme Jawa, kebanyakan juga penggemar perkutut. Memang pada dasarnya untuk memahami tentang suara perkutut dituntut pula memahami tentang hidup dan selaras dan tentram serta menjauhi semua kemungkinan persengketaan dengan siapapun yang termasuk dengan alam. Yang diinginkan adalah keindahan yang selaras, bagaimana kebanyakan orang Jawa berpandangan hidup. Dalam bahasa kuno dikenal kata kalangwan atau kalangon, yang artinya mempersembahkan keindahan. Dari akar kata kalangon itu muncullah kata kalangenan, yang barangkali artinya menangkap atau bergumul dengan keindahan. Perkutut putih. Menurut wacana kejawen, perkutut putih dipercaya membawa kekuatan magis. Raden Mas Ngoprojo Sudarjo yang paranormal menyebutkan sebagai burung siluman, jelmaan roh, konon bisa membawa keberuntungan bagi yang memelihara. Tak heran
Burung jenis ini tidak hanya diburu para hobi, tetapi juga mereka yang menyakiti akan manfaat tuahnya. Sayangnya perkutut putih amat sangat langka. Jangankan yang sudah kung, belum bisa apapun asal seluruh bulunya warna putih, orang sudah berani menawar dengan harga tinggi. Terlepas dari kata tidaknya unsur magis. Menurut Ir Suharto Budi Santoso, perkutut putih sebenarnya merupakan kasus penyimpangan gen. Ini kasus langka dalam khasanah perkutut. Presentasinya sangat kecil dan belum tentu satu kasus dari 1000 perkutut. Sampai di sini dulu.